Ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan, ya, terutama hati kita. Ya, di layar Bapak Ibu bisa lihat ini ada satu kalimat yang saya tulis, jaga hati kita dari hal-hal berikut. Mari kita lihat, kita harus menjaga hati kita dari hal-hal apa saja. Ya, ini tidak banyak Bapak Ibu, hanya ada 2-3 hal. Mari kita lihat. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah soal mencintai uang. Bapak Ibu, saya mau beritahu, cinta uang itu salah satu penyakit dalam hati manusia. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, salah satu penyakit dari hati manusia itu adalah cinta uang. Yang harus kita hindari adalah mencintai uang. Karena apa? Karena ada kebenaran yang didapati oleh Salomo, karena dia sendiri uangnya banyak banget. Dan dia sampaikan Bapak Ibu di kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Sebenarnya ayat ini Bapak Ibu itu lebih tepat ditafsirkan begini, siapa mencintai uang tidak akan dipuaskan dengan uang. Ini kalimat yang sebenarnya itu yang lebih tepat tafsirannya begitu Bapak, terjemahannya begitu. Siapa mencintai uang tidak akan dipuaskan dengan uang. Mungkin kalau saya ditanya misalnya, kenapa Pak kok tidak bisa dipuaskan dengan uang? Karena memang uang itu tidak punya kemampuan memuaskan hati yang memilikinya. Loh kenapa Pak? Loh karena uang itu kan cuma ciptaan. Uang itu buatan tangan manusia. Bagaimana mungkin buatan tangan manusia itu bisa memuaskan hati si pembuatnya? Nggak bisa. Manusia itu hanya bisa dipuaskan oleh penciptanya. Siapa? Tuhan. Jadi yang harus kita hindari dalam hidup kita adalah jangan sampai hati kita itu mencintai uang. Nah, orang yang demikian Bapak Ibu, yang mencintai uang, itu akan cenderung tenggelam dalam memburu uang. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, orang yang cinta uang itu akan cenderung tenggelam dalam memburu uang. Beberapa tahun lalu ada sebuah buku rohani diterbitkan. Judulnya Pemburu Tuhan. Saya tidak tahu apakah ada Bapak Ibu yang tahu buku itu beberapa tahun lalu. Saya punya buku itu. Judulnya adalah Pemburu Tuhan. Buku itu sempat booming. Ya, terkenal itu buku. Saya nggak tahu buku itu masih ada apa enggak. Mungkin kalau online masih ada. Bapak Ibu silakan cari yang belum punya buku itu. Pemburu Tuhan. Hamba Tuhannya sampai akhirnya terkenal gara-gara buku tulisannya itu. Tapi yang menarik begini Bapak Ibu, waktu orang cinta uang dan cinta uangnya tidak kunjung berkurang, ini saya mau beritahu begini Bapak Ibu. Orang yang demikian tidak akan jadi pemburu Tuhan. Waktu orang cinta uangnya, apalagi tambah lama tambah gede, saya mau beritahu itu orang tidak akan mungkin jadi pemburu Tuhan. Yang terjadi adalah dia akan jadi pemburu uang. Buku itu laris luar biasa, judulnya Pemburu Tuhan. Sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Pengejar Tuhan. Jadi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, salah satu hal yang harus dihindari oleh hati kita adalah mencintai uang.
Uang itu bukan barang yang bisa dipandang sepele, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa cinta uang dan akhirnya Bapak Ibu, kita bisa tenggelam dalam perburuan uang. Dan dijamin orang demikian itu bukan pemburu Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat layar berikut. Nah, hal yang lain yang harus kita hindari dalam hati kita adalah bersandar pada uang. Kelihatannya sama saja dengan yang di atas, Pak. Tapi saya mau beritahu begini, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melihat hal yang sama, tapi kita tidak menyadari isinya. Saya mau sampaikan begini, ini perhatikan baik. Siapa mempercayakan diri pada kekayaannya, dalam hal ini juga di dalamnya uang, akan jatuh. Ya, kita perhatikan sekali lagi, siapa mempercayakan diri pada kekayaannya, termasuk uang di dalamnya, akan jatuh. Nah, kata jatuhnya ini Bapak Ibu dalam bahasa aslinya itu artinya itu gugur. Gugur seperti apa, Pak? Ini kayak daun yang sudah kering. Jadi kalau daun sudah kering, Bapak Ibu, dia akan gugur ke tanah. Betul ya? Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang namanya daun itu gugur, sebelumnya kan dia waktu masih ada di pohon itu masih hijau. Lalu kemudian dia mengering. Setelah dia menjadi kering puncaknya, dia akan gugur. Kalau Bapak Ibu ke luar negeri, misalnya ke Amerika, ke Eropa, itu ada musim gugur. Di situ Bapak Ibu akan lihat ada banyak daun di pohon-pohon, tanaman-tanaman itu berguguran. Salah satu kerepotan di musim gugur adalah membersihkan daun-daun yang gugur di tanah. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik bahwa orang yang mempercayakan diri atau bersandar pada kekayaannya itu akan mengalami proses pengeringan dan ujung-ujungnya gugur. Kalau Bapak Ibu bergantung pada bisnis, Bapak Ibu akan mengalami proses pengeringan. Setelah itu Bapak Ibu akan mengalami kebangkrutan bisnis. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ada orang-orang Kristen di dunia ini. Bisnisnya dari Tuhan. Tuhan yang kasih dia bisnis. Tapi setelah bisnis dia terima, kemudian bisnisnya berkembang, terjadi pergeseran dalam hatinya. Dia mulai bergantung kepada bisnisnya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu dia bergantung kepada bisnisnya, dia mengalami proses pengeringan. Dan ujungnya kebangkrutan. Bapak Ibu, tidak ada kebangkrutan, apalagi kebangkrutan seorang anak Tuhan. Ya, tidak ada kebangkrutan, itu mendadak. Kalau Bapak Ibu lihat ada orang kaya, tiba-tiba nih menurut kita, tiba-tiba bangkrut. Loh, itu sebenarnya salah Bapak Ibu. Dia bukan tiba-tiba bangkrut, dia sudah mengalami proses pengeringan dari beberapa waktu sebelumnya. Kebangkrutan yang kita lihat itu sebenarnya proses yang disebut gugur itu tadi. Itu adalah puncak dari proses pengeringan. Bapak Ibu, saya mau beritahu ada beberapa orang tidak tahu bahwa dirinya sedang mengalami proses pengeringan dalam keuangan dan bisnisnya. Ada orang-orang Kristen mengalami pengeringan tapi nggak sadar. Nggak tahu dia. Yang dia lihat adalah makin lama bisnisnya makin layu. Makin lama makin tidak menghasilkan.
Akhirnya Bapak Ibu kering sama sekali. Lalu bangkrut. Dok, kenapa Pak kok dia begitu? Padahal kan Kristen Pak. Dia takut Tuhan Pak. Kita sih nilainya gampang aja, takut Tuhan. Loh Bapak Ibu, saya mau beritahu ada orang-orang Kristen itu keplesetnya itu bukan di awal. Waktu dia udah berhasil, waktu kekayaannya bertambah, dia mulai itu kepleset. Hatinya bergeser, yang tadinya bersandar sama Tuhan, akhirnya tidak bersandar lagi sama Tuhan, bersandarnya pada bisnis atau kekayaan yang dia peroleh. Dan waktu itu terjadi di dalam hati loh Bapak Ibu, perhatikan baik. Itu terjadinya awalnya di dalam hati, nggak kelihatan. Waktu itu terjadi di dalam hatinya Bapak Ibu, tanpa sadar dia buka pintu pada pengeringan. Dan waktu itu terjadi Bapak Ibu, proses pengeringan mulai berjalan. Ujung-ujungnya bangkrut. Bapak Ibu, kenapa orang itu jadi seperti itu? Bergantung kepada uang dan kekayaan. Sebenarnya basicnya begini loh Bapak Ibu. Dia itu nggak sadar atau dia lupa diri bahwa apa yang dia peroleh itu bukan karena kehebatan dia. Itu karena Tuhan. Tuhan itu Bapak Ibu, saya mau beritahu ya. Sebelum dia memberikan sesuatu, dia selalu kasih peringatan terlebih dahulu. Peringatannya apa? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, peringatan Tuhan itu selalu begini. Nah, nanti sebelum kamu jadi kaya, kamu ingat ya, bahwa yang memberikan kekayaan itu adalah aku, bukan karena kehebatan. Bukan karena kuat dan gagahmu kamu jadi kaya. Itu semua daripadaku. Ingat itu ya nak. Itu kalimat senada itu tuh ada di Alkitab. Sebelum orang Israel masuk tanah Kanaan, itu sudah dikasih peringatan, udah diingetin nak, jangan lupa ya. Nanti kalau kamu udah masuk Kanaan, kamu sudah menikmati segala sesuatu di tanah Kanaan. Jangan lupa, itu semua karena aku. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena kegagahanmu. Itu semua karena aku, itu dari aku semua. Ingat ya nak. Itu dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Sudah dibilang. Itu udah dari dulu Tuhan itu begitu. Sebelum dia memberikan sesuatu, dia akan kasih peringatan. Dia ingetin kita. Jangan lupa ya, nanti kalau udah. Bapak Ibu tahu nggak orang, ini jangankan orang, kita nggak ngomong orang dunia ya, orang Kristen. Tadinya masih pas-pasan. Terus dikasih bisnis. Atau bisnisnya makin sukses. Setelah sukses Bapak Ibu, kecapean karena ngurusin bisnis. Setelah bisnisnya tambah rame, kemudian capek, akhirnya apa? Mulai sebulan biasanya tiap minggu datang, pertama datangnya terlambat melulu. Kenapa terlambat? Capek Pak. Terus habis itu, sebulan kejadian nih, sebulan sekali, sebulan cuman mulai absen sekali, nggak ke gereja sekali. Kemudian 2 kali nggak ke gereja. Lama-lama sama sekali nggak ke gereja. Kenapa? Capek, sibuk. Bapak Ibu, saya mau beritahu, Tuhan itu kasih bisnis bukan supaya Bapak Ibu dikuasai bisnis. Tuhan itu kasih bisnis
Bapak Ibu supaya bisa menguasai bisnisnya. Bapak Ibu diberi uang, itu dengan catatan Bapak Ibu harus menguasai uangnya, bukan sebaliknya. Jangan diatur sama bisnis. Bapak Ibu, saya beberapa waktu lalu, saya itu ngundang orang untuk datang ke seminar saya. Lalu orangnya nggak datang, oke, nggak apa-apa. Sekali saya undang nggak datang. 2 kali diundang nggak datang, 3 kali diundang. Akhirnya setelah sekian kali diundang nggak pernah datang. Dan waktu saya tanya, jawabannya apa? Ini Pak, pada hari H itu, ini ada order belum selesai. Itu selalu begitu Bapak Ibu. Ordernya belum selesai Pak. Terus saya tanya, itu order datangnya hari apa? Apa mendadak? Nah, kalau mendadak, jawabannya gampang. Hari itu, di mana mau ada seminar rohani nih, batasi order hanya sampai jam sekian. Jangan mau terima order setelah jam yang kita tetapkan. Setelah itu berhenti. Terus habis itu, kalau misalnya datangnya itu berapa hari sebelumnya, lalu saya tanya, itu order selesainya berapa hari? Ya rata-rata 3-4 hari Pak. Oke, 3-4 hari. Misalnya tanggal 5 Januari itu seminar. Jangan terima order 4 hari sebelumnya. Duh Pak, kok bisa gitu? Loh itu namanya kita yang berkuasa atas bisnis kita. Loh nanti cuannya berkurang Pak. Loh cuan itu asalnya dari mana coba? Saya mau tanya. Itu dari Tuhan loh. Loh kok bisa Pak? Loh kalau Tuhan bikin gagal bisnismu gimana? Nggak ada cuan loh. Tapi itulah Bapak Ibu. Jadi gini loh, kita itu ditetapkan Tuhan jadi penguasa. Yang namanya penguasa itu gak diatur, misalnya penguasa atas dunia bisnis. Wah itu beberapa waktu lalu ada istilah kayak begitu. Waduh kelihatannya keren banget. Tapi saya mau beritahu banyak pengusaha Kristen bukan penguasa bisnis. Bisnisnya yang menguasai dia. Dia nggak bisa kendalikan. Nah kalau cuan berkurang, loh cuan itu, ini saya mau beritahu ya, kalau karena Tuhan kita mengurangi cuan, saya mau beritahu Tuhan bisa ganti cuannya. Loh, udah banyak kesaksian juga kok, saya udah dengar banyak kesaksian, diganti cuannya yang hilang itu. Kita itu kebanyakan orang takut kehilangan cuan daripada takut kehilangan Tuhan. Nah, nek ditinggalin Tuhan, cuan ya hilang, bos. Jadi begini Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang kasih. Dan kita bisa menikmati itu juga Tuhan yang kasih. Tapi kita ini manusia cenderung maunya apa? Menguasai semuanya itu. Jadi pokoknya saya yang ngatur, saya yang ini, itu semua kekuatan saya. Tapi faktanya kemudian terbalik. Uang yang menguasai dia, bisnis yang menguasai dia, kerjaan yang menguasai dia.